Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali berjumpa dengan saya di acara Aliman Talkshow. Hari ini kita akan mendalami dan mengurai persoalan persampahan di Kabupaten Bangkalan yang menurut hemat saya sudah bertahun-tahun. 1 bulan diam, 2 bulan rame. 1 tahun selesai, 1 bulan lagi rame lagi. Ini yang terjadi terkait dengan urusan pengolahan persampahan di Kabupaten Bangkalan. Entah apa sebetulnya masalahnya. Apa orang Bangkalan ini tidak ada yang berpikir, yang tahu dan berpikir terkait dengan bagaimana pengolahan sampah yang baik dan lain sebagainya. Atau ada persoalan yang lain yang belum kita ketahui. Makanya hari ini saya undang DLH, Pemda dalam konteks ini jadi wakil DLH, aktivis, Pakis, Kadir Abdurrahman, ada aktivis yang betul-betul bergelut setiap harinya dengan sampah, inisiatif gitu ya. Dan ke Dewan Komisi C, tapi Komisi C sekarang kebetulan ada kunjungan kerja ke Jogja, tapi nanti insya Allah akan ada yang bersedia untuk berbicara lewat telepon. Pemirsa, sekarang kita perkenalan dulu ya, untuk yang mungkin belum banyak orang yang kenal, tapi aktivitas dan keaktivisannya sangat banyak bermanfaat dalam masyarakat Bangkalan. Assalamualaikum Dida. Waalaikumsalam. Perkenalkan siapa dan bagaimana aktivitasnya. Ya. Silakan Dida. Oke, nama saya Ardan. Saya mewakili dari teman-teman inisiatif. Jadi kita bergerak di bidang lingkungan yang paling memfokuskan diri untuk aksi pungut sampah dan mengkampanyekan terkait lingkungan, terutama penggunaan menolak penggunaan atau mengurangi penggunaan sampah sekali pakai. Ardan ya? Ya, Ardan. Bukan Gardan ya? Bukan Ardan. Catat, jangan bukan Gardan, Ardan. Ketua? Mewakili ya. Sejak kapan itu inisiatif dibentuk dan mengumpulkan para relawan dan volunteer yang aktif terus bersama Ardan? Inisiatif sudah sekitar 6 bulan. Sudah. Oh, 6 bulan baru sah? 6 bulan. Kita terbentuk dari keresahan teman-teman bahwasannya banyak sekali titik sampah ilegal yang dibuang begitu saja oleh masyarakat. Yang akhirnya teman-teman awalnya cuma bertiga, kita melakukan inisiatif untuk aksi. Siapa yang bertiga ini berarti orang ini? Ada saya, ada Mas Tony yang hadir di sini. Mas Tony. Ya. Terus sama ada nggak bisa hadir Asmadi. Ini berarti yang menjadi mempunyai jariah terhadap inisiatif ya, 3 orang ini ya. Betul. Terus kita akhirnya membentuk pengurus, ada dibantu oleh Mas Darwis juga di sini. Yang awalnya kita hanya bertiga, sampai sekarang memiliki hampir 100 volunteer. 100 besar. Pak Kadir, 100 ya? Nggak dibayar kan? Nggak dibayar, dengan Bangkalan bersih sudah cukup. Oh, berarti pasukan Mukhlisin ini ya. Dan Ardan, sebagai orang yang peduli bahkan sampai mengabdikan diri untuk bagaimana bersih-bersih dan agar sampah tidak berserakan di mana-mana. Pastinya ini kan kalau dari ciptanya tadi ini kan dari ketika melihat memperhatikan pengolahan sampah di Kabupaten Bangkalan ini tidak sebagaimana yang diharapkan teman-teman aktivis inisiatif kan. Ya. Sebetulnya ada apa sih dengan sampah yang dilihat yang disaksikan oleh teman-teman inisiatif? Sebenarnya masih banyak lah PR-nya karena lingkungan ini sangat luas ya. Cuman kendala kalau yang ada di masyarakat itu yang paling utama adalah kurangnya titik sampah yang akhirnya masyarakat itu bingung mau dibuang kemana. Titik sampah. Catat 1 titik sampah yang tidak tersedia di mana-mana. Betul. Terus beberapa juga layanan terkait TPS 3R belum sampai menyeluruh ke seluruh kota Bangkalan. Itu yang mana akhirnya di situ ada beberapa warga yang ingin sampahnya diambil setiap hari, tapi layanan di daerah atau kelurahan dan lain sebagainya itu tidak terfasilitasi. Oke. Terus gitu. 2 itu ya. Yang akhirnya banyak sekali tempat sampah ilegal yang dibuang oleh masyarakat di tempat seperti itu. Jadi selain dari permasalahan itu ketika bicara masalah sampah ilegal, betul ya. Ada sampah legal ya sebetulnya. Iya. Gimana? Ada sampah legal. Iya. Sampah legal yang sekarang menjadi masalah. Ada juga kira-kira yang dilihat oleh Ardan, ada ya?
Kalau yang terbaru mungkin sudah sama-sama kita Ya, ketahui gitu. gak apa-apa ceritakan saja. Ya. Yang mungkin banyak yang kita sudah pahami bahwasannya sekarang ada fenomena bahwasannya kita belum menemukan TPA, tempat sampah akhir, dan ini menjadi sangat mengganggu aktivitas dari inisiatif karena memang nggak bisa dipungkiri kita teman-teman inisiatif yang beraksi setiap minggu sampahnya akan juga berakhir di TPA seperti itu. Ya akhirnya kita membentuk alternatif acara yang akhirnya teman-teman volunteer tetap ada aktivitas. Nah dari permasalahan ini saya juga akhirnya berpikir kenapa masalah-masalah kemarin yang beberapa tahun terakhir masalah TPA terus berulang yang harusnya menurut saya di momentum ini kita harus upgrade yang mana awalnya kita sudah Aktivis inisiatif sebetulnya dengan kata pakai bahasa saya pinjam ya. Saya memaknai ini menyalahkan negara, menyalahkan Pemda begitu ya. Kok bisa menjadi tahun-tahun menjadi masalah kan gitu? Iya. Menyalahkan Pemda berarti kan? Ya sedikit banyak seperti itu. Jangan sedikit banyak apa kan gitu. Kayak gitu kan. Ya, Kalau awal memang Pemda memiliki anggaran, dia memiliki kewajiban untuk di situ yang paling bisa menemukan solusi dari masalah itu terus dari Pemda. dibayar digaji untuk mikir dan berikan solusi masalah itu kan? Betul. Walaupun ini memang juga masyarakat harus bisa memiliki kesadaran bahwasanya buang sampah Seimbang. seperti itu. Aman. Tapi gini, jadi tetap aja yang memiliki kontrol terhadap SDM yang ada di Bangkalan paling besar adalah Pemda. Pemda. Seperti itu. Artinya kalau tadi sebelum kita kalau tadi fokus dari kerja dan keaktifan dan keaktivisan dan teman-teman aktivis inisiatif itu adalah sampah ilegal. Ya, sampah ilegal. Sekarang sampah legal pun menjadi masalah. Sampah legal pun menjadi masalah dan itu menjadi tambahan lagi keresahan. Betul. Dan teman-teman inisiatif awalnya TPA-nya masih berfungsi, sampah legalnya masih mulai terurus. Tapi yang menjadi persoalan awal di teman-teman inisiatif ini karena kesadaran masyarakat yang membuang sampah akibat dari Pemda dalam konteks ini tidak memberikan tempat-tempat sampah gitu, tempat sampah sehingga banyak sampah berserakan. Itu sebetulnya yang menjadi inisiatif teman-teman inisiatif, teman-teman inisiatif untuk membangun mensolidkan teman-teman volunteer untuk membersihkan sampah-sampah ilegal. Loh, hari ini bulan terakhir ini justru ditambah dengan sampah legal yang menjadi masalah. Iya. Gitu kan? Sampai mau buang di tempat legal pun takut. Karena udah banyak. Ini orang yang sebetulnya betul-betul mempunyai kepedulian terhadap bagaimana sampah. Teman Ardan, ada tambahan, Mas? Mungkin ini sih untuk Pemda sendiri memang Perkenalkan. Oh ya, perkenalkan nama saya. Kan tidak terlalu terkenal. Harus dikenalkan dulu. Kalau ini nggak usah perkenalan, kan sudah terkenal. Sudah terkenal. Saya Muhammad Darwis Kidirsyah. Saya Darwis ya? Iya, Darwis. Darwis. Bisa dipanggil Darwis. Relawan di inisiatif. Ya, relawan. Lanjutkan tambahan dari Mas Ardan, bukan Gardan. Ardan. Sebenarnya sudah disampaikan semua, sudah mewakilkan dari inisiatif Bangkalan. Mungkin juga menjadi pertanyaan juga bagi kami, kenapa masih menjadi masalah, selalu menjadi masalah TPA ini. Dan kalau solusi mungkin jika ditanya ke kita juga masih bingung. Mungkin yang bisa dijawab gitu ya. Iya. Yang pas untuk menjawab itu solusi itu adalah negara gitu ya. Pemda dalam konteks ini. Tentunya kan dari Pemda sendiri itu sudah studi kemana-mana, sudah banyak pengetahuan yang lebih dari kita. Kita kan mungkin hanya bahwa mungkin maksudnya Mas Darwis begini. Pemda itu sebetulnya kalau urusan masalah ini mau pengolahan sampah, itu lebih dari itu bahkan surplus, gitu ya. Mungkin hanya memaksimalkan solusi yang ada itu aja. Tapi kenapa persoalan sampah ini masih tetap terjadi? Ini kan pertanyaan besar gitu kan. Teman inisiatif, itu loh teman Mas Darwis ingin menambahkan itu. Kalau urusan ilmu pengolahan sampah surplus pasti, bahkan yakin ya.
Iya. Karena orang-orang ahli di situ ya. Tapi kenapa persoalan sampah masih tetap terjadi? Ada apa ini? Kan pertanyaan besar. Belum pernah nanya-nanya ke teman-teman di LH? Sore. Sering ya? Apa jawaban dari mereka? Apa jawaban mereka? Kayak udah dijawab sendiri. Jawab sendiri langsung kan. Udah langsung aja. Ini masih di teman-teman inisiatif pemirsa ya, keresahan dan kegelisahannya terhadap perusahaan pengolahan sampah meskipun tidak secara langsung itu ya menyalahkan terhadap ketidakpekjusan ya bahasa saya, ketidakpekjusan pengolahan sampah di Pemda Kabupaten Bangkalan sangat betul-betul terasa di teman-teman inisiatif dan juga yang lain termasuk juga saya juga merasakan pemirsa, cuma bahasanya saya aja begitu ya. Cukup ada service. Cukup. Sedikit menambahkan, Oh, iya, jadi iya. banyak sekali netizen yang ada di TikTok atau Instagram itu, mereka berpikir bahwasannya kita ini kepanjangan tangan dari LH gitu. Yang akhirnya jangan banyak komentar, dikasih solusi dong, kasih tempat sampah dong, dikasih gini dong dan lain sebagainya. Mereka tidak paham bahwasannya kita aksi ini independen tanpa harus seperti Apa namanya relawan gitu ya, Relawan. pasukan mukhlisin gitu ya. Kalau akhirnya kita nyediain apa tempat sampah di mana-mana, punya uang berat. Nah itu berarti edukasi terhadap masyarakat betul-betul satu tidak ada. Langkah kebijakan yang sebetulnya menjadi catatan inisiatif tempat sampah tidak disediakan di mana-mana sehingga banyak orang itu meletakkan sampah sembarangan sehingga menjadi sampah ilegal gitu kan. Itu catatan pertama tadi. Yang kedua justru hari ini TPA karena TPA-nya masih bermasalah dan sampah legal menjadi masalah hari ini. Yeah. Wah, itu pemirsa catatannya di inisiatif. Ini mendalam ini pemirsa. Ini sekarang tuh Pakis. Pak Pakis ini Kak Abdurrahman ini kan orang terkenal, nggak usah kenalan ya. Pak Pakis Kak Abdurrahman ini semua orang tahu kalau orang masyarakat, apalagi teman-teman dinas, semuanya tahu siapa beliau. Beliau betul-betul aktivis dan betul-betul aktif sebagai aktivis Pakis. Pemirsa, Pak Ketua Pakis, apa yang dilihat diperhatikan karena Pak Pakis ini sebetulnya latar belakangnya pernah menjadi dewan dan sekarang menjadi aktivis dan dulu waktu mahasiswa juga aktivis. Artinya cara pandang Pak Pakis melihat persoalan tidak hanya seperti inisiatif, hanya melihat persoalan di hilir. Ini pasti ada persoalan-persoalan hulu yang menjadi persoalan kita dengarkan. Pemirsa, apa sebetulnya menjadi persoalan dari masalah sampah di Kabupaten Bangkalan Pak Pakis melihat yang hasil kesimpulan dari pengamatan pengamatan dan perkembangan dari pengolahan persampahan di Kabupaten Bangkalan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mengamati persoalan sampah di Bangkalan ini. Kalau menurut saya adalah pemerintah adalah telat berpikir dan telat bertindak. Timing ya. Ya, karena persoalan sampah ini sudah dari tahun ke tahun sudah menjadi topik persoalan. Hanya kali ini menjadi beludak yang luar biasa. Tidak benar-benar bakalan menjadi kota sampah yang sampai saat ini tidak bisa dikendalikan dengan sebagaimana mestinya. Mengapa kami menyatakan bahwa itu telat berpikir ya? Karena persoalannya sudah lama. Kita sudah punya tempat TPA yang dulu juga bermasalah, namun tidak ada tindakan yang cepat, akurat, termasuk akhirnya beralih ke Sukoharjo Timur, Gunajik. Di situ pun sebenarnya banyak masalah karena sampah hanya dibuang bukan dikelola, hanya dibuang di bekas galian kemudian menumpuk dan masyarakatnya juga teriak karena sana yang kebagian baunya karena tidak dikelola, hanya dibuang dengan serta-merta karena ada galian. Yang terakhir, kami memang sangat miris dan prihatin sampai kami sempat kirim surat melakukan aksi buang sampah di kantor Pemkab Bangkalan biar sama-sama merasakan baunya bagaimana sampah itu. Bahkan sampai saya, mohon maaf, baunya sampah ini sama busuknya dengan para pejabatnya yang bertani. sempat membuang sampah ke Pemda ya? Kami saat itu jujur saat waktu hari hanya kami memang satu kesulitan armada. Karena ketika mau dibawa dengan dump truck itu tidak serta-merta semua orang bisa mengendalikan ketika mau menumpahkan. Kemudian 2 hari saat itu kami mencari sampah khususnya di kota, itu kami kesulitan karena sempat diangkut ke
Sunacik. Bukan, jadi itu. Jadi di perkotaan ketika kamu aksi untuk bawa sampah mau dibuang di kantor Pemkab itu memang tidak ada. Namun setelah 3 atau 4 hari itu numpuk lagi. Yang saya nggak habis pikir itu di mana rasional berpikirnya pemerintah. Sampah yang dari, mohon maaf, pinggiran malah dibuang di tengah-tengah kota seperti di dekat stadion, dekat itu malah dibuang ke sana. Mestinya kalau memang sementara yang agak minggir, kenapa jangan walaupun sementara akhirnya diangkut lagi gitu loh, Pak. Banyak lahan kok, punya pemerintah juga banyak lahan. Jadi lemah berpikir, tidak melakukan inventarisir secara matang, tidak melakukan kajian persiapan yang matang. Cuman semacam yang penting saya bekerja, kemudian program ada, anggaran ada, saya menilai hanya seperti itu. Itu khas, itu hasil kesimpulan dari Pakis ya. Berarti saya belum konfirmasi ke yang punya DLH. Jadi kalau menurut saya Pak, pemerintah dan DLH dalam pengelolaan sampah itu kami gagal. Ini ya. Terus yang kedua, setelah melakukan aksi pelemparan dan pembuangan sampah ke Pemda, apa hasil dari itu? Kami tidak sampai, namun kami melakukan akhirnya ketemu dengan para pejabat berwenang termasuk dengan DLH. Ada komitmen bagaimana melakukan upaya lebih menyelesaikan terkait yang TPA di Hulu. Namun terakhir kayaknya sepertinya mentok dan merasa masyarakat sana merasa kecewa. Terbukti dari sekian banyak di medsos merasa kekecewaan yang luar biasa oleh masyarakat sana. Makanya pemerintah itu lebih arogansinya, petentang-petenteng tidak melakukan komunikasi sebagaimana kultur kita, budaya kita, bahwa lebih beradab bila melakukan pendekatan secara progresif bukan secara formal. Yang akhirnya mungkin ada ketersinggungan maka ditolak. Itu Pakis melihat menjadi bagian dari variabel cara komunikasi pemerintah sehingga andil menggagalkan dari hasil lobby itu ya. Iya. Jadi jangan mengandalkan formalitas, ini saya buati, ini saya kepala daerah, bukan begitu. Etika moral kita itu tidak seperti itu, tapi lebih santun secara adat ketimuran, secara budaya. Itu catatannya Pakis ya. Gagal berkomunikasi satu. TPA sebetulnya sudah tersedia, tapi karena pemerintah gagal berkomunikasi, memakai gaya-gaya yang sebetulnya tidak bisa diterima oleh pihak masyarakat sehingga komunikasi itu gagal. Ini catatannya. Yang kedua, apa Pakis melihat bahwa ketika sudah ada gagal macam ini, ada alternatif lain untuk merubah sebuah solusi permanen? Begini. Saya sempat beberapa kali berdiskusi dengan mereka yang teriak persoalan sampah ini, maka kami anggap selama ini memang perlu dievaluasi dan ada produk gagal. Pemerintah pernah melakukan peluncingan semacam RDU rumah daur ulang, mana kemudian ada program TPS 3R ya, itu gagal. Contohnya perumahan dekat-dekat sini itu berkeluh kesah, bahkan keluarga sendiri teriak kenapa ternyata bagian sampai sana hanya memilah mengambil yang plastik saja. Artinya bahwa pemerintah itu lemah dalam melakukan edukasi terhadap masyarakat sampai tingkat kelurahan atau RT RW. Kami anggap itu gagal, maka patut dievaluasi, dikaji secara mendalam. Bahkan konon katanya bahwa DLH pernah melakukan studi banding, mana hasilnya? Kalau urusan masalah TPS 3R itu kan itu bagian kecil dari PAK ya, bagian dari penguraian sampah. Secara umum kan ke TPA kan gitu kan. Artinya dari bagian ini pun juga sudah dianggap gagal oleh Pak Anies. Sadis Pakis ini. Kita bicara dengan fakta. Ini di perumahan Nilap ini saja, itu teriak sampai protes terhadap RT-nya. Ketika RT-nya diprotes mengadu ke saya untuk mengadu ke pemerintah, ke DLH. Kenapa? Masih numpuk juga. Mau dibuang kemana? Ternyata walaupun masyarakat itu bayar iuran, mereka yang mengut sampah hanya diambil plastiknya. Apa seperti itu programnya? Maka itu perlu dievaluasi, mungkin perlu turun ke bawah mengedukasi masyarakat kita. Persoalan sampah memang bukan hanya persoalan DLH, bukan, tapi persoalan kita semua. Hanya DLH ini sebagai UPD yang berwenang dalam hal ini. Saya menganggap ini gagal kalau menurut saya. Itu sudah dianggap gagal. Sekarang TPA yang menjadi persoalan besar hari ini karena TPA ini justru berakibat dan multi efek gitu, multi efek terhadap masyarakat di perumahan-perumahan di Kabupaten Bangkalan. Ada nggak pikiran dari Pakis
apakah harus ngotot nunggu sampai masyarakat dulu legowo gitu ya? Apa ada solusi dan alternatif lain usulan dari Pakis untuk bagaimana mengurai persoalan TPA ini segera ada solusi? Ada nggak? Ada. Saya begini, pertama ada dua opsi. Pertama, tetap bagaimana melakukan pendekatan komunikasi aktif dengan masyarakat dulu. Beri mereka pemahaman yang sepaham-pahamnya, baik dengan tokoh plus juga masyarakatnya. Kemudian ada tindakan cepat, karena tambah hari tambah menumpuk, terutama di kota. Cari tempat yang betul sementara yang agak ke pinggir, jangan ditaruh di kota. Oh, sementara berarti bukan permanen kalau gitu. Sambil lalu menunggu tempat yang permanen, Pak. Kalau biar seperti itu makin teriak. Jangan-jangan nanti kemudian semua masyarakat melakukan aksi unjuk rasa terhadap pemerintah. Kan pemerintah gagal tidak mampu. Pakis tadi itu sadis sebetulnya. Kalau sudah semacam itu mentoknya kenapa tidak tahun depan gitu ya? Mendesak pemerintah daerah untuk bagaimana mencari tempat alternatif 5 hektar atau 6 hektar atau 10 hektar untuk dikelola mengganti dari sana. Urusan sama nanti di sana dibuka bisa saja dapat 2 karena bank-bankannya akan berkembang kan begitu. Pak, begini Pak. Ada pikiran begitu itu. Begini, kita punya aset atau data lahan yang memadai kok di Bangkalan ini. Persoalan dulu kan bukan serta-merta hanya barusan, tapi dulu sampai dibuang ke sana. Loh, kenapa tidak ada melakukan hanya melakukan pembuangan saja, tidak melakukan pengelolaan? Mestinya dari tahun-tahun kemarin itu sudah ada pemikiran-pemikiran yang betul-betul renovasi, solusi permanen, solusi permanen. Jangan hanya mengandalkan di sana. Ketika sana mandek, anggaplah misalnya sana ngadap, misalnya menggunakan teknologi canggih mesin, mati listrik, lo mau dikemanakan? Mesti ada alternatif lain. Itu urusan persoalan turunan nanti. Ini sekarang cari tempat TPA-nya yang masih kesulitan kan begitu. Artinya kalau Pemda dalam konteks ini masih nunggu ke sana, ini akan terus menerus gitu. Menerus. Oke, ini catatannya. Pak, ini kesampaian sekarang. Ada dua catatan nih kan. Catatan tempat sampah yang belum terpenuhi di Kabupaten Bangkalan sehingga banyak tempat sampah ilegal. Dan sekarang ditambah lagi teman-teman inisiatif semakin gelisah hatinya. Nangkui perdana Pak Bambang Jimur. Semakin gelisah karena TPA persoalan TPA ini menjadi titik sentral persoalan yang multi efek terhadap sampah-sampah yang lain, termasuk TPS 3R juga tidak maksimal dan yang lain sebagainya. Karena jenengan yang merepresentasikan DLH, ceritakan dong apa sebenarnya persoalan sampah ini sebetulnya gitu. Apa teman-teman DLH itu tidak ada yang berpikir untuk bagian pengolahan sampah, atau memang pikiran itu sebetulnya sudah ada terkonsep, tapi ada kendala yang tidak bisa untuk dilakukan. Kita akan dari awal sampai akhir. Saya mendengarkan. Terima kasih Pak Adiman, Pak Inisiatif dan Pak Abdurrahman Thohir. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ada ruang, ada waktu kita bisa menyampaikan beberapa program terkait masalah persampahan di Kabupaten Bangkalan. Pertama, saya ini apresiasi sekali Pak Aliman sama teman-teman inisiatif. Memang pakis lagi. Ini saya bicara muda dulu. Oh gitu ya. Kan ngasih kita. Baru di Bangkalan ini ada generasi muda yang intinya peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, saya terima kasih banyak karena memang Pakis ini sebuah lembaga yang super aktif dan kritis. Nah, di masa-masa kritis dan aktif ini adalah fungsi kontrol bagi kami. Fungsi kontrol bagi kami sudah disampaikan oleh Pak Abdurrahman Thohir. Harus ada evaluasi, harus ada kegiatan yang memang pekerjaan yang signifikan. Nah ini saya setelah Pak Abdurrahman Thohir ini melakukan aksi di Pemda, kita juga bertemu, diskusi di sana, kita sharing di sana. Terima kasih banyak, kami sudah melakukan kegiatan itu, Pak. Cuman kembali lagi, karena memang kita ini masih belum memiliki TPA yang definitif, pasti timbul. Karena memang apa? Karena yang kita buang ini bukan emas atau apa. Karena yang dibuang kita ini sampah. Jadi di TPA ataupun di TPA untuk sementara itu ada 3 perlakuan. Kita bisa menggunakan open dumping
melalui Kementerian KLHK. Kita juga bisa kontrol landfill atau sanitary landfill. Nah, bagaimana metode 3 ini yang kita kerjakan di beberapa tempat? Contoh di Bunaci, contoh di Gigir, contoh juga kemarin sempat di Cedi. Ini sama. Kontrol landfill itu apa? Sampah datang, di situ ada pemilahan. Maaf, kadang pemulung ini ada bagian salah satu sektor untuk melakukan pengolahan. Pemulung ini, karena mereka mengambil nilai ekonomisnya di situ. Nah, yang tidak ada ekonomis bagaimana? Itu diratakan menggunakan tanah atau diurus. Nah, itu berlapis. Ini namanya kontrol landfill. Ini perlakuan untuk TP. Kontrol landfill. Ya, jadi di situ udah kontrol landfill. Nah, itu adalah metode-metode yang kita laksanakan di dalam pengolahan sampah di TPA. Nah, bagaimana polemik yang sekarang ini sama? Pak Iman, di saat suatu tempat sama, masa katanya rumah saya ditempati sama-sama. Pasti ada beberapa masyarakat yang tidak terima imbas bau dan sebagainya, karena memang itu terjadi di saat mereka membuang sampah. Itu pasti ada. Cuman karena kenapa kita ini melakukan proses kontrol landfill dan sebagainya untuk mengurangi itu. Dan bagaimana mengurangi lalat? Kita juga ada yang namanya media atau bakteri untuk mengurai itu. Juga bau juga dilaksanakan. Nah, cuman yang namanya sampah awal dari masyarakat berbungkus plastik, ya, Pak inisiatif, teman-teman inisiatif ini mengurangi untuk berinisiatif untuk tidak menggunakan sampah yang sekali pakai. Karena di saat ini terbungkus plastik, obat-obat kami gak masuk pada sumber, tidak masuk pada barang yang akan jadi sasaran utama, nggak masuk. Itu satu. Nah, sekarang bagaimana? Saya terima kasih sama Pak Abdul Rahman Thohir. Saya harus melakukan kontrol terhadap TPS 3R. Saya masuk di LH ini adalah di bulan Oktober tahun 2020. Di saat itu COVID, tapi kami sudah berniat dengan Pak Kadis, Pak Anang, kita bangun TPS 3R dan alhamdulillah itu ada anggaran. Jadi kita bangun pada saat itu ada 5 TPS 3R pada saat itu. Nah, akhirnya kita melakukan pelatihan tenaga-tenaga bagaimana milah. Jadi kalau masyarakat untuk melakukan pemilahan awal pasti jijik dan lain sebagainya. Karena kenapa? Ini adalah jam terbang. Kami melakukan pelatihan ke beberapa TPA atau TPST yang ada di Sidoarjo. Akhirnya sudah jam terbang banyak. Pemilahannya sudah mulai berjalan. Seperti itu. Tapi Pak Yudis, kalau mendengar, memperhatikan, menyimak dengan seksama jawaban Pak Yudis, mestinya tidak ada persoalan sama. nah, iya. Tapi sekarang kok justru makin menjadi-jadi ya. Ya. Ilmunya apa tadi? RNP. Kontrol landfill. Artinya sangat sistematis Pak Pakis. Artinya kalau bicara ilmu pengolahan sampah selesai sudah. Bukan Pak Liman, bukan selesai. Bukan selesai. Tapi hari ini kok semakin pasca TPA kita yang di Buluh ini ditutup. Kita kebingungan mau dibuang kemana. Akhirnya pada tahun itu ada solusi, kita buang di Bunaci. Itu dilakukan di sana. Nah, di tahun itu juga kami melakukan beberapa manuver. Kita survei ke beberapa daerah untuk belajar maksudnya. Studi banding. Kalau studi banding itu ada anggarannya Pak Liman. Oh, ini yang sudah ada. Iya, jadi tidak ada. Saking seriusnya. Jadi begitu Pak Liman. Tapi SPPD juga ada kan? Alhamdulillah tidak ada. Oh, iya. Karena kenapa? Zaman itu rekonstruksi. Oh iya. Lanjut. Ya, kita belajar. Jadi kita mengundang beberapa pelaku pengolahan sampah untuk bisa mempresentasikan di kantor kami. Ada pakai pyrolysis, ada pakai insinerator, ada pakai sistem yang namanya melter dan sebagainya. Nah, dari beberapa yang mereka tawarkan, dari mereka yang presentasikan kepada kita ini mengambil kesimpulan atau kita ini adalah bentuk pengolahan sampah
skala kabupaten atau skala kawasan yang ideal. Nah, ini dilaksanakan ya oleh PT Reciki. Nah, PT Reciki ini MOU dengan Bupati bagaimana ini mengolah persampahan. Di situ juga ada konveyor. PT Reciki itu dari mana itu? Reciki dari Sidoarjo. Sidoarjo. Lanjut. Nah, setelah Reciki MOU dan lain sebagainya, kita juga punya senjata. Mereka SPSK dengan dinas dan sebagainya. Kita punya senjata bahwa kami ini akan bekerja dan akan menawarkan kembali ke hulu, karena memang kita nggak punya lahan yang definitif. Satu-satunya lahan definitif untuk pembuangan sampah hanya di hulu. Datang kembali ke sana untuk saya membawa program, meregonisasi ya, saya membawa program seperti ini dan seperti ini. Bahwasanya penyelesaian sampah menggunakan metode thermal dan sebagainya ini sampai selesai dengan pasca. Sudah catatan bahwa tidak ada timbulan sampah yang akan menambah di TPA yang ada. Jadi lahan yang dipakai itu nggak sampai ke areal yang sudah dulu enggak. Cuman betul sekitar separuh lahan. Nah, ini yang kita aman lah ceritanya kalau ini betul-betul dilaksanakan, aman lah di sana gitu ya. Insya Allah aman. Satu. Yang kedua, di situ ini adalah teknologi yang lumayan tinggi dan di situ juga pasti masih menggunakan tenaga kerja. Tenaga kerja ini sudah kami sampaikan ke daerah, ke tempat, lokasi setempat, Ke masyarakat hulu masyarakat hulu untuk bisa beraktivitas atau bekerja di dalam pengolahan sampah ini dengan gaji UMK. Ya, paling tidak minimal sekitar 40 orang. Berarti di sini program pada saat itu yang kami tawarkan adalah ini sudah mengurangi angka pengangguran. Satu. Yang kedua, kami juga akan melakukan kegiatan-kegiatan itu secara dokumen lingkungannya, mulai dari UPL, UPL itu sudah disusun. Di situ butuh IPAL. Satu. Yang kedua, di situ sampah yang lama ini kita kelola untuk dilakukan screening dan dikeluarkan adalah pupuk kami tabur kembali. Ya sudah dihutankan kembali yang sisi selatan itu. Baru itu akan kita serahkan kepada BUMDes untuk mau dibuat wisata, mau dibuat Konsep Pemda lewat DLH semacam itu. Iya. Itu ceritanya begitu. Nah, dalam tahap kami untuk bisa menyampaikan sosialisasi, pendekatan seperti itu. Terima kasih Pak Abdul Rahman Tauhid untuk pendekatan secara persuasif ke masyarakat. Ini sebenarnya kami sudah berjalan. Kepada masyarakat menyampaikan edukasi. Tapi apa jawaban teman-teman atau saudara-saudara kita yang di sana? Mereka sudah jenuh selama 15 tahun. Ya, alasannya itu ya. Ya. Artinya tawaran yang diberikan hasil survei bahasanya atau studi banding survei hasil survei, terus berkomunikasi dengan teman-teman semua pihak gitu ya yang fasih mengolah sampah, bahkan sudah MOU dengan PT Reciki Sidoarjo untuk bagaimana mengolah sampah itu agar aman. Ya. Dan konsep itu beserta tahapan-tahapannya sudah disusun oleh DLH. Cuma untuk melakukan renegosiasi ke hulu gagal. Catatnya Kak Abdurrahman tadi ugal-ugalan cara komunikasinya kan gitu, sehingga itu gagal. Nah, konsep itu seumpama itu dilakukan dan dilaksanakan di tempat lain, seumpama masih bisa. Memungkinkan selama lahannya punyanya Pemda. Nah ya urusan pengadaan Pemda kalau di hulu sudah tutup begitu, dan ini kan akan bertahun-tahun Pak Yudis akan menjadi persoalan. Ada nggak pikiran dari teman-teman DLH untuk mengusulkan kepada Bupati atau Pemda atau Dewan dan macamnya untuk mencari tempat lain yang lebih yang strategis yang bisa untuk melaksanakan program tadi, konsep tadi itu. Siap, makasih Pak Aliman. Di tahun 2021 itu kami sudah memang mencari tempat anggaran untuk dilakukan FS Factory Study. Akhirnya ditemukan beberapa lokasi dari Factory Study, dari 6 lokasi yang diusulkan untuk dikaji secara teknis, baik sosial, ekonomi, topografi dan sebagainya. Itu didapatkan ada 3 lokasi tinggi yang untuk bisa dijadikan TPA. Nah, ini kita sudah diusulkan kepada Bupati terkait masalah itu. Monggo, artinya ini adalah lahan yang representatif untuk dilakukan pengolahan dan sebagainya. Nah, tapi ya alhamdulillah
masih belum. Gitu ya. Ini catat menurut saya. Ini sering belum kita dengar. Sering belum kita dengar. Meskipun kegagalan berkomunikasi dengan masyarakat Hulu, mau sukses bagaimana? Wong kemarin Pak Bupatinya ditunggu masyarakat Hulu nggak datang. Seperti itu kan ugal-ugalan namanya gitu kan. Izin Pak, saya datang Pak. Oh sampean datang. Wah ini harap bukan Pak Yudi datangnya Pak Bupati kok. Artinya cara berkomunikasi itu tidak harus tidak semua orang bisa. Karena orang yang hadir itu menjadi perhatian serius oleh pihak yang mau untuk melakukan komunikasi kan gitu. Kalau kalian ditunggu sejak pagi Pak Bupatinya sampai jam 1 yang dijadwalkan tidak hadir, ya saja apa tompo kecewa Pak Yudi. Saja abi pole saya bagi bulu kan gitu. Nah pemirsa ternyata inisiatif Pak Pakis bukan bodoh mereka. Waduh, Bisa mereka, artinya ilmunya surplus di sini. Secara keilmuan dan tatanan wacana atau pembicaraan sudah bagus. Bagus Tapi itu. tindakan mana? Realisasinya Surplus sudah ada. wacana, defisit action gitu ya. Ini gak usah jauh. Sekarang ini berpikir yang cepat ya. Bagaimana yang di kota ini setelah terangkut, walaupun minggir dulu, apa yang harus dilakukan? Kalau perlu, mohon maaf, mestinya adalah itu coba seluruh OPD itu kerahkan, masyarakat kerahkan. Kami juga siap untuk bagaimana agar tidak ada di kota. Ini numpuk di kota di mana-mana. OPD Tapi pemandang dulu ya. Kalau OPD digerakkan kalau ketika bersuara terhadap Pak Bupati, kan mestinya juga mengerahkan seluruh OPD untuk mengatasi yang cepat ini. Atau pakai gayanya Pakis, DLH, buang sampah di tempat kantor-kantor dan Pak Bupati. Setuju saya. Gitu ya. Biar sama-sama merasakan. Tapi begini, catatannya barusan zamannya Pak Yudis itu sebetulnya konsep itu sudah ada. Yes, yes. Konsep secara teknologi itu sudah ada sebetulnya. Cuma belum ada goodwill politik. Ya. Belum ada goodwill politik dari Pemda. Artinya jangan hanya menyalahkan DLH, gitu ya. Mau kalimat ini. Jangan hanya menyalahkan DLH. Gini. Gimana? Ini bukan salah dan menyalah. Gimana? Karena memang saya ini dituduh. Saya tanya dulu, konsep itu serius nggak dibikin oleh DLH? Kalau saya SPK dengan orang lain masa nggak Serius kan? Serius. Artinya berharap betul serius untuk bagaimana konsep ini dilaksanakan di lapangan. Iya. Loh ini problemnya kan Pak Bupati dan Pemdanya yang tidak memberikan ruang menyediakan anggaran. Kan gitu. Kalau itu serius berarti goodwill politik masalahnya. Bukan kebodohan dari DLH, bukan ketidakpecusan DLH kan? Gitu kan? Kalau Setuju nggak? Insya Allah setuju. Wah, masih pakai insya Allah. Enggak, kalau kami adalah bagian dari pemerintah. Gitu. Jadi ini tidak bisa bicara salah atau benar. Karena memang kenapa? Ini loh masyarakat sampahnya Bangkalan ini ya sampah-sampah kita sendiri. Mengacu sama Undang-Undang 32 2018. Apa itu? Tentang masalah otonomi daerah. Undang-Undang 18 2008 Tentang pengelolaan sampah. Di situ bisa dihukum dipidana Pak Bupatinya kalau pakai undang-undang itu. Bisa. Saya bicara dulu. Saya sudah baca sedikit soalnya. Ayo teruskan. Nanti tak suruh laporkan nanti class action ya. Jangan teruskan nanti ada class action. Saya akan bantu Pak Yudis. Tapi harus jujur Pak Yudis. Konsep betul ada, serius kan konsepnya ada kan? Sudah ada. Berarti problem itu ada timelinenya. Apalagi berarti problem ini goodwill politik. Iya. Tidak ada keseriusan dari Pemda Bangkalan untuk mengurai persoalan ini secara permanen. Pak Yudi, siap. Kau usah ditutup itu. Karena Pak Yudi DLH itu hanya diberi kewenangan dan diberi keterbatasan kekuasaan. Siap. Kewenangan ada, kekuasaannya terbatas. Siap. Gitu kan? Iya harus setuju begitu. Artinya, jadi ini saya Pak Liman. Saya membawa. Hati-hati nanti bisa di class action nanti kalau bicara. Ini ada ruang bagi saya untuk bisa menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Memang kita ini cari ruang, cari sarana bisa mengedukasi masyarakat bagaimana sih sampah ini. Gitu.
Pak Yudis, Sama dengan Pak Inisiatif. sebelum lanjut, takut dikresek sebenar saya. Pak Yudis, jangan terus menerus lebih memfokuskan menyalahkan edukasi masyarakat. Iya, ada, kan? Pemdanya yang kita pecus ini. Serius ke pemdanya. Konsep sudah ada. Iya. Secara ilmu sudah ada. Orang yang pihak ketiganya sudah ada dan lain sebagainya. Kok sekarang masih terus menerus hanya menunggu bulu yang jelas-jelas sekarang sudah mentok gitu kan? Tawarannya Pak Pakis ini gitu. Yang tiga itu bagaimana? Yang enam tempat itu bagaimana ceritanya Ya, tadi? jadi memang sudah itu diusulkan oleh kami. Tapi belum ada. Ada sejarah dan media. Bukan tidak ada uangnya, Jangan. bisa dikomunikasikan karena ada program itu yang sifatnya urgent, atau prioritas dan ada yang tidak prioritas. Reguler gitu ya. Kan itu kan bisa dialokasikan. Makanya saya bilang, andai kan memang itu salahnya daerah, kami lo aksinya ke daerah, tapi kami ke Pemkab. Kami apa? Karena kami menganggap bahwa pemerintahan ini budek, kami tidak mau dengarkan. Di daerah itu juga banyak aspirasi moderasi sedang melakukan upaya-upaya seperti Pak dukung Pak Yudi sedia. Tidak sama Berarti objeknya gini, itu hanya objeknya. dari sektornya memang iya. Keterbatasan kemampuan daerah ini mestinya saat ini Bukan kemampuan, tapi kekuasaan. Kalau kemampuan jelas kok tadi. itu juga kemampuannya masih terbatas. Kekuasaan, Iya. kuasanya terbatas. Mampunya mampu loh tadi ya. Mampu Sekarang kan? begini, kehutan yang ada persoalan sampah ini. Kalau saya jadi kepala dinas, saya sudah lempar handuk, sudah menyerah hari karena tidak mampu. Artinya gini, mampu itu bukan hanya persoalan di internal persoalan UPT-nya, tapi bagaimana mensuarakan, menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah, termasuk juga ke dewannya. Karena itu bukan hanya persoalan bupati, tapi juga ada sinerginya dengan Yang lain-lain. yang lain-lain, baik itu juga DPRD-nya. Kepedulian itu bukan hanya tatanan bicara, kami juga punya Jadi Pakis ingin mengatakan semua pihak harus betul-betul Iya. mendukung persoalan ini. Saya tanya sekali lagi, untuk mencari tempat alternatif, bahkan visibility study sudah dilakukan oleh DLH, ada 6 tempat ya, ada 6 tempat. Itu penting dan harus enggak untuk segera dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan, mengingat dan melihat persoalan di hulu sudah tertutup, masih sangat tertutup ini. Kutu congkel genjiti Iya. dan nyongkelnya ini Pak Yudis. Saya yakin membutuhkan waktu 4, 3, 5 tahun lagi. Aku pada remah. Apa namanya sahabat Bangkalan mungkin ngebucong karena tertutup, beri kecewaan luar biasa. Ya. Saya mendengar komentar dari Klebun dulu Mas Taufik, juga ada yang lain-lain juga kecewa banget. Satu karena Pak PLT nggak hadir waktu itu dan yang lain-lain menumpuk dari persoalan yang selanjutnya. Menurut saya persoalan di sana itu nyongkelnya itu meskipun nunggu nyongkelnya itu harus membutuhkan banyak waktu dan ini bisa sampai 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Nah dalam konteks ini tawarnya Pak Pakis tadi itu untuk kita tempat alternatif dan segera dieksekusi. Penyelesaian itu Pak begini, ketika memang persoalan tadi ada pihak ketiga, bagaimana pihak ketiga juga bisa menanggulangi ini dulu. Nah, kita siapkan anggaran mungkin tahun depan atau di perubahan nanti. Bisa seperti itu. Nah, tindakan cepat itu yang kami tunggu dari masyarakat. Termasuk yang numpuk-numpuk di kota ini agar dipikirkan dulu lah yang ditumpuk. Harus dapat ya, harus dapat ya. Dan dari perkembangan ini kan sudah bisa disimpulkan dan solusi yang paling tepat karena untuk mengurai persoalan itu sekarang masalah TBA semacam itu dan komunikasinya sudah semakin buntu, semakin rapat gitu ya. Dan konsep-konsep yang diberikan yang ada sebetulnya dalam di dinas DLH itu kan tidak akan pernah bisa berjalan setelah tidak dilakukan, tidak tertuang dalam suatu kebijakan. Sekarang inisiatif biar tidak terlalu banyak untuk menambah kerja-kerja teman-teman volunteer inisiatif mengurusi sampah legal gitu ya. Setuju nggak dengan tawaran dan juga dari Pakis untuk bagaimana Pemda segera mencari sediakan anggaran sebanyak berapapun untuk mengurai ini dengan mencari tempat alternatif yang sudah dikaji oleh DLH tadi. Silakan gimana? Ya, menurut saya sangat penting dan sangat harus disegerakan. Urgen gitu ya. Urgensinya sangat. Bahkan darurat ya. Kalau memang nanti ini tidak menemukan Darurat, sebuah ya. solusi, menurut saya Tokso ini harus bikin part 2 dan Pemda harus datang ke sini untuk bisa ditanyakan apa sih nanti. Orang mau Pemdanya diundang ke sana untuk nggak datang.
Ini sekarang yang hadir ini kan bagian apa Pak Yudis? Kabit Kabit ya. Pengolahan sampah. Pak Kadisnya nggak datang. Yang penting ini didengar dan banyak orang mendengar masalah ini. Dan mudah-mudahan nggak budek lagi tapi bahannya Pak Kadis ya. Pak Kadis ya. Orang yang bagus. Artinya inisiatif betul-betul mendorong dan apa namanya betul-betul serius bahwa ini ada keadaan urgen. Gitu ya. Sangat urgent dan harus segera. Karena memang inisiatif dibentuk memang untuk dibubarkan. Dalam arti ketika kita dibubarkan, di Bangkalan sudah betul-betul Selesai. sampah teratasi. Tidak ada masalah sampah. Mas Darwis, apa yang ingin disampaikan silakan sebagai closing statement. Tidak sih, mungkin dari inisiatif sendiri kami cukup membantu dari KLH ke Pemkab juga. Kenapa kita memilih untuk fokus terhadap ke anak muda dan sosmed? Itu adalah salah satu langkah kami untuk memutus mata rantai yang selama ini selalu terjadi. Seperti itu. Mungkin salah satu bentuk pertolongannya seperti itu. Untuk kepedulian inisiatif ya. Dari situ. Itu kan tidak pernah dikasih bang rokok sama dia Anda. Enggak kan mukhlisin betul kan murni kan. Nggak dari lu gitu. Bisa nggak ada dunianya beda. Jadi Sini. kami ya teman-teman inisiatif sudah saya sampaikan. Itu duniamu. Artinya ini dunia kalian. Tapi kepedulianmu terhadap mereka meskipun duniamu gak apa-apa. Ya, Kalau haram. dan saya mau Pak Liman, yang tahu hanya mereka. Oh gitu ya. Silakan. Pak Abdurrahman dulu. Terakhir nanti Pak Delha untuk menyambut apa yang menjadi closing statement-nya. Apa terkait dengan persoalan masalah sampah ini? Terima kasih. Menurut saya pemerintah harus betul-betul menangkap secara serius. Karena juga kami bukan mengancam, kami memang sudah berniat bila tidak segera maka kami akan melakukan penumpukan sampah di Pemkab. Bukan di DLH karena DLH itu hanya bagian. Berat Bukan ini. kami berarti membela DLH, bukan. Berat ini. Tapi kami ini pemerintah harus semua karena sampah ini persoalan kita bersama, bukan hanya persoalan DLH. Pemerintah dan harus betul-betul tangkap. Kalau enggak, saya bilang tadi maka pemerintah ini saya bilang bukan. Oke, itu ya. Silakan tanggapi semuanya dan inisiatif semuanya dan juga bagian penting juga harapan DLH karena konsepnya tidak berjalan sampai hari ini. Melihat memperhatikan persoalan yang ada di lapangan sudah semakin seret gitu ya kompleksitasnya dan kalau masih mengharapkan dulu untuk pada waktu yang cepat ini sesuatu yang tidak mungkin Pak Yudis. Silakan closing statementnya. Closing saya pertama cuma terima kasih Pak. Gitu ya. Terima kasih karena ini adalah jembatan. Ya. Yang jelas saya pada teman-teman inisiatif saya harap duniamu adalah duniamu, duniaku ada di tempatnya. Jadi intinya jangan sampai berhenti dalam artian bisa melakukan kegiatan seperti itu. Karena memang mereka inisiatif yang tahu saya Pak. Jadi tidak harus dunia luar tahu saya dengan urusan wakad itu urusan tuaingnya tadi urusan iya, aktif iya. Jadi memang saya berharap banyak satu memang untuk penyelesaian sampah ini komitmen dari pemerintah kita sendiri. Nah, sip, itu catatannya penting Ya, itu. komitmen dari pemerintah sendiri untuk bisa mengatasi dan pengolahan sampah dengan baik. Kayak macam celo apa barusan. Komitmen pemerintah untuk dalam menyelesaikan pengolahan sampah. Setengah itu. Sudah. Tapi saya Lanjut. setuju banget. Ya. Yang kedua, sudah disampaikan Pak Abdurrahman Thohir, kami tetap berupaya dan kami tetap bekerja untuk bisa menyelesaikan di mana benang kusut, di mana urat nadi yang terputus untuk bisa menyelesaikan. Jadi kami kalau dikatakan jam kerja di luar sudah jauh di luar jam kerja untuk mencari solusi pembuangan sementara dan lain sebagainya untuk mengurai. Alhamdulillah Pak Abdurrahman Thohir sejak tadi malam jam 11 malam kami sudah ada tempat untuk bisa mengurai hari ini. Mudah-mudahan 2 hari ke depan ini kota steril. Sama, ini kan gitu yang Ini kasuistik ini pasti akan ada persoalan lagi. Mudah-mudahan Pak Liman. Ya, paling nggak bisa disingkirkan sementara itu. Mudah-mudahan setelah ada seperti ini komitmen bersama ini yang harus kita bangun. Oke, itu ya Pak Yudis ya. Siap. Pemirsa, menarik. Tapi ini sebetulnya bukan tidak pernah dipikirkan oleh orang daerah dan tidak pernah
bukan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh orang masyarakat Bangkalan. Artinya orang di luar Bangkalan jangan berpikir bahwa orang Bangkalan tidak pernah berpikir terkait bagaimana pengolahan sampah itu yang benar berbasis teknologi. Sudah dipikirkan, tapi goodwill politiknya yang belum ada. Dari persoalan hari ini, TPA yang masih buntu komunikasinya dengan masyarakat belum diberanci di partai yang sudah diusir-usir terus ya di mana-mana, karena itu sebetulnya adalah solusi sementara. Usulan dari forum ini, dari Kak Abdurrahman, dari inisiatif, dan juga diiyakan oleh Pak Yudi sebagai perwakilan pemerintah di DLH adalah bagaimana pemerintah daerah untuk segera mencari tempat alternatif, berapapun anggaran yang dibutuhkan segera itu disediakan. Lalu konsep-konsep yang tersedia di DLH, saya yakin 1-2 mungkin yang tidak pakai anggaran kemarin yang kemana-mana itu, yang lain itu studi bandingnya pakai anggaran. Kalau konsep itu tidak berjalan dan segera jalankan itu di tempat alternatif yang akan nanti dijadikan sebuah kebijakan selanjutnya. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.